Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang beragama Kristen. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Susianti SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bandung Harjo, Bapak Lutfi dan Ibu Kustiani selaku CGP Angkatan 9. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Bandung Harjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Penyayang tiada pandang sayang, Allah Maha Pengasih tiada pilih kasih, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara SD Negeri 1 Bandung Harjo, Rabu 25 Oktober 2023 segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan merupakan acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masuki acara yang kedua, sambutan merupakan acara yang ketiga. Penutup setiap doa merupakan acara yang terakhir. Kembali acara kepada pertama, yakni pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bagi Bapak Ibu yang beragama Kristen menyesuaikan, bagi Bapak Ibu yang beragama Islam kami hantar Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dipersilakan berdiri. Memasuki acara yang ketiga yakni sambutan. Sambutan yang pertama dari beliau Ibu Susianti SPD. Kepada beliau Ibu Susianti SPD kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, guru dan juga Dandik yang
Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Manungharjo, yang terhormat Bapak Ibu Guru tamu undangan, dan yang saya banggakan Ibu Kustiani dan juga Bapak Lutfi Hakim selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara tahun 2023 yang berasal dari SDN 1 Manungharjo. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan nikmat berupa sehat pada hari ini, sehingga kita bisa melakukan kegiatan, yaitu mendukung salah satu program dari guru penggerak, yaitu mendiseminasikan budaya positif yang ada di SDN 1 Manungharjo. Salawat serta salam juga saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu, kegiatan hari ini yaitu CGP, dalam hari ini adalah Bu Kustiani dan juga Pak Lutfi Hakim, nanti akan berbagi kepada Bapak Ibu budaya positif yang bisa diterapkan di SDN 1 Manungharjo ini, sehingga nanti bisa menjadikan perubahan di dunia pendidikan, khususnya di SDN 1 Manungharjo. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan guru penggerak yang akan dilaksanakan oleh Bu Kustiani dan juga Pak Lutfi untuk 6 bulan ke depan. Pesan saya, dari diseminasi ini nanti Bapak Ibu bisa berbagi program-program apa saja sih yang bisa diterapkan di sini yang nantinya berkaitan dengan budaya positif, dan itu nanti juga ini adalah merupakan perjalanan yang dapat digunakan kepada CGP untuk melakukan aksi nyata modul 1.4. Jadi harapan saya ini nanti Bapak Ibu bisa mensosialisasikan, ibarat seperti itu, program-program yang akan dilakukan yang berkaitan dengan budaya positif, bisa itu adalah kegiatan pembiasaan, kegiatan intrakurikuler maupun yang bisa diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian Bapak Ibu semua, karena ini adalah merupakan program sekolah, walaupun ini ada berasal dari ide dari CGP, tetapi ini adalah merupakan sebuah program dari sekolah. Harapan saya Bapak Ibu semua mendukung terlaksananya kegiatan ini, sehingga nanti Bapak Bu Kustiani dan juga Bapak Lutfi dapat lulus dengan nilai yang bagus, dengan nilai yang memuaskan, dan bisa menjadi agen perubahan pendidikan di SDN 1 Manungharjo ini, dan bisa memberikan warna yang lain kepada pembelajaran yang dapat kita lakukan. Demikian yang bisa saya lakukan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yakni dari beliau Bapak Lutfi Hakim SPD. Kepada Bapak Lutfi Hakim SPD kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Bayu, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bu Kepala Sekolah SDN 1 Manungharjo, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru teman sejawat SD 1 Manungharjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, karena sampai sekarang kita masih diberikan kesempatan
untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, sudah siang ya Bapak Ibu ya. Kalau siang ini kita tetap fokus di sebuah materi, kemudian kita tulisan banyak kayak gitu, maka yang terjadi adalah satu, menjenuhkan ya. Kemudian kita ngantuk juga bisa, apalagi di depan kita ada hidangan-hidangan luar biasa. Nah, maka sebelum dimulai Bapak Ibu, kita bicara permainan dulu ya, ice breaking dulu. Nama ice breakingnya yaitu lawan kata. Ini bernyanyi saja Bapak Ibu. Jadi kalau misal ya, lawan katanya panjang, pendek. Nah, itu kita buat lagu. Jadi misalkan saya bilang tinggi, tadi pendek sudah ya, besar. Nah, jadi nanti kita buat lagu. Lagunya apa gitu. Jadi misalkan panjang, lawan katanya pendek. Jadi lagunya panjang, pendek, saya sudah tahu. Ya. Contoh ya, ya. Biar kita nggak jenuh Bapak Ibu. Mohon maaf untuk Bu Yaning, ini mungkin biasa dipakai Bu Yaning. Ya, jadi lawan kata ya. Jadi misalkan panjang, berarti lawan katanya pendek. Jadi saya hanya menyebutkan misalkan besar, berarti nanti ya nanti harus sesuai panjang, berarti yang panjang, pendek, besar, kecil. Iya. Contoh ya Bapak Ibu ya. Itu butuh konsentrasi yang luar biasa ini. Misal, ya, semuanya berdiri. Misalkan saya bilang panjang, berarti lawan katanya pendek. Jadi kita mulai. Panjang, pendek, saya sudah tahu. Panjang, saya sudah tahu. Ya betul Bu. Ya. Sudah siap ya Bapak Ibu ya? Ya. Sekarang kosakatanya besar. Kecil. Langsung dinyanyikan saja Bapak Ibu ya. Oke. Tinggi. Jauh. Ya, tepuk tangan untuk ajudan Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif, yaitu program dari Guru Penggerak Aksi Nyata Modul 1.4. Di dalam budaya positif ini atau di pemateri saya ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi. Kemudian ada yang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya, kita menginjak ke materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu
disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Gimana buat Bapak Ibu? Ya. Misalkan kamu harus disiplin berangkat tepat waktu. Kira-kira itu sebuah harus ditaati oleh siswa atau betul? Harus. Iya. Ya, itu yang namanya disiplin. Tapi nanti kita bahas lebih jauh Bapak Ibu. Jika dibawa ke dalam pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid yang patuh pada tata aturan kelas, patuh pada tata aturan sekolah. Jika melanggar akan terkena hukuman. Itu yang namanya disiplin. Ya, jadi misalkan tadi Ivi dulu pernah berangkat terlambat, ada sanksi, ada hukuman. Nah, itu juga namanya tata aturan di dalam kelas. Kemudian konsep disiplin positif mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Jadi Bapak Ibu, ini ada dua kata antara disiplin sama disiplin positif. Kalau disiplin itu bisa jadi bersumber dari eksternal, dari aturan sekolah, dari aturan kelas. Nah, itu adalah disiplin. Berbeda dengan disiplin positif, itu bersumber dari dirinya sendiri, begitu. Kemudian Bapak Ibu, ini saya akan menayangkan budaya positif saya. Ya, mungkin sama dengan pemateri yang pertama tadi, tapi ada yang beda. Ini tidak banyak-banyak Bapak Ibu. Saya mensinkronkan, saya mensinkronkan yang ini. Ini adalah anak yang membawa Chromebook, di mana Chromebook ini saya fungsikan untuk prakarsa perubahan kemarin, yaitu saya mengusung visi tentang literasi. Jadi saya dalam literasi ini memadukan antara Chromebook dengan kegiatan anak. Nah, jadi literasi ini seperti yang saya sampaikan pada waktu PI2 dulu, yaitu anak-anak hari ini kalau memahami sebuah bacaan itu sulit. Anak-anak kalau dihadirkan sebuah materi yang bacaannya panjang, itu adalah sangat menjenuhkan. Tidak hanya anak-anak, kita pun juga seperti itu. Maka saya menggunakan Chromebook ini untuk media di mana visi literasi itu bisa terwujud. Kemudian juga ada kegiatan budaya positif di SD1, ada salaman, kemudian ada outing kelas, ada upacara, ada pembahasan Asmaul Husna, dan masih banyak lagi. Kalau kita dokumentasikan itu banyak, gitu. Kita lanjut. Yang berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Salah satu nilai kebajikan universal di Indonesia telah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu, ternyata nilai-nilai kebajikan universal ini sudah mengikat di profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen, ya. Sering kita mendengar ya Bapak Ibu, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan lain sebagainya. Ini itu tidak memandang suku, tidak memandang bahasa, tidak memandang agama, dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Dean Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah
untuk menghindari hukuman. Tadi narasumber yang pertama sudah memberikan materi, yaitu tentang motivasi itu menghindari hukuman. Contoh tadi, anak tidak mengerjakan tugas atau PR. Bisa jadi anak itu menghindari hukuman. Saya mengerjakan PR, nanti biar tidak disuruh berdiri Pak Lutfi. Saya tidak mengerjakan PR karena disuruh mengitari halaman. Itu adalah konsepnya konsep hukuman. Motivasinya hukuman, untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau Pak Lutfi itu biasanya kalau ada anak yang menulisnya tepat waktu, mengerjakan PR, itu biasanya dapat boneka untuk yang laki-laki. Iya. Kemudian yang anak putri dapat apa? Itu adalah untuk mengharap sebuah penghargaan atau imbalan. Itu ada Pak, ada. Ya, itu sekarang sekarang masih terkadang seperti itu. Terkadang mohon maaf Bapak Ibu, saya sendiri jadi guru di kelas gitu. Pak, kalau selesai dulu apa Pak namanya Pak? Beristirahat dulu. Itu termasuk yang apa Bapak Ibu? Imbalan penghargaan. Ada janji yang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi seorang orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini adalah dari dirinya sendiri. Saya melakukan ini ya untuk saya. Nah, misalkan kita belajar Bapak Ibu tentang meningkatkan kualitas murid dalam pendidikan. Itu kalau kita ada motivasi dari diri kita sendiri, maka kita menjalaninya enak. Berbeda, wah kita ono sertifikate, itu masih ada faktor eksternal. Ya, jadi Bapak Ibu memang benar yang disampaikan tadi, yaitu motivasi itu ada dua, internal dan eksternal. Yang eksternal itu ada faktor dari orang lain, yang kedua itu internal adalah dari diri sendiri. Pak, level mana yang lebih mulia atau yang lebih baik? Yaitu ya dari internal sendiri. Kita tidak menyuruh, guru tidak menyuruh, anak-anak sudah berangkat tepat waktu. Kita nyaman apa boten Bu? Kalau anak-anak sudah mengerjakan PR semua, nyaman apa boten? Disuruh mengerjakan tiba-tiba sudah Pak gitu. Ya, maka kita akan menggiring saja. Selanjutnya kita membahas tentang restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gassen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang-orang lain. Itu menurut Gassen tahun 1996. Jadi restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, kadang memang Bapak Ibu, kalau anak setelah membuat kesalahan yang terjadi, kalau kita mengamati itu Bapak Ibu mikir Bapak Ibu, terkadang menyendiri, meneng, kenapa? Ditakoni, nah, jadi dengan restitusi ini anak itu menjadi atau memberikan mental yang kuat, begitu. Ya, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ini adalah bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini hukuman contohnya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusinya. Restitusi merupakan pilihan.
Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Memang hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Terkadang diingat-ingat gitu, ya diingat-ingat oleh anak guru. Misalkan saya memukul anak murid saya, maka pada waktu besar maka masih akan diingat. Aku kayak di suatu kurang lebih ya. Ya. Tapi pada waktu kayak gitu juga anak itu selalu mengingatnya. Ya. Kemudian konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini adalah perbedaannya. Jadi hukuman itu konsekuensinya dan restitusinya. Gitu. Kemudian, nah ini kita coba ya Bapak Ibu ya, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ya, di dalam buku kalimatnya yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Gimana Pak Warno? Yang pertama ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian Bu Bella yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan. Konsekuensi. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Mantap ini sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Kalau dijalankan itu pasti di kelas itu diem semua. Nanti bisa pindah. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Maksudnya tidak pakai nyeker. Ya. Ya, oke ya. Kemudian yang ke-8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi ya. Itu hukuman Bapak Ibu. Jadi dari ini semua Bapak Ibu semuanya, kira-kira kita masih mempraktekkan yang apa? Ya. Itu tidak usah dijawab ya Bapak Ibu ya. Ya, lanjut. Sekarang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, abstrak ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak boleh diubah, boleh direvisi sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Selanjutnya, nah kita bicara keyakinan kelas dan apa itu keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas merupakan bagian awal dari budaya positif. Nah, jadi dengan budaya positif yang kita bicarakan tadi di awal, yaitu awal bagiannya yaitu kita
keyakinan kelas. Yaitu apa? Sebagai langkah awal untuk menerapkan budaya positif bisa dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas, dan dalam pelaksanaannya harus melibatkan peserta didik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membuat kesepakatan kelas, tidak kita yang membuat, tapi kita dan anak juga ikut berkontribusi. Nah, jadi pengertiannya, keyakinan bersama-sama yang berisi nilai-nilai yang dikerjakan, kemudian dengan sadar dan tanpa paksaan disepakati oleh semua anggota kelas untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Itu adalah pengertian keyakinan kelas. Nah, dan pertanyaannya, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tapi memang betul pada waktu saya dulu itu yang ada itu tidak ada keyakinan kelas. Yang ada itu adalah peraturan kelas. Gimana betul Bapak Ibu? Nah, maka hari ini dengan program pendidikan guru penggerak ini, harapannya peraturan kelas itu adalah kita rubah, yaitu menjadi keyakinan kelas. Yaitu apa? Alasannya apa? Keyakinan untuk mendukung motivasi diri intrinsik, ya, kembali ke nilai-nilai keyakinan pada diri seseorang, karena keyakinan tadi lebih menggerakkan seseorang daripada sekedar mengikuti peraturan atau peraturan tersebut. Jadi perbedaannya, kalau peraturan itu adalah ekstrinsik, kalau keyakinan itu adalah intrinsik. Lanjut. Ya, jadi cara membuatnya bagaimana? Dilakukan di awal pembelajaran. Buat forum diskusi untuk mengungkapkan keinginannya dalam pembelajaran di kelas. Peserta didik menuliskan harapannya pada kertas. Kelompokkan nilai positif yang serupa. Nah, ini beberapa Bapak Ibu, saya tidak memberikan banyak, sedikit saja, karena tadi keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak, sedikit kita jalankan. Yaitu selalu bersikap positif. Jadi terkadang ada anak selalu negatif aja. Pak itu Pak. Nah, itu terkadang kita memang harus selalu bersikap positif. Kemudian yang kedua, senantiasa menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik. Kalau ada tugas dikerjakan, kemudian tidak ke belakang terus itu. Terkadang anak murid saya itu ke belakang 2 anak, 3 anak, nah itu 4 anak malah rombongan berada gitu. Ya, yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini sering terdapat perselisihan Bapak Ibu. Terkadang pertengkaran gara-gara barang milik. Patelot, tik itu terkadang sampai ucal-ucalan, kena nangis. Itu tidak menghormati. Kalau kita pinjam ya kita kembalikan itu. Harapannya seperti itu. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, ini Bapak Ibu berkomitmen. Jadi kalau Bapak Ibu guru mengasihkan tugas itu, anak itu, saya sendiri Bapak Ibu hari ini harus bagaimana anak itu berkomitmen terhadap tugasnya. Itu memang tidak langsung spontanitas, kita bertahap memang. Seperti kelas saya sendiri, dengan tugas itu ya memang kalau anak yang cepat ya memang cepat. Tapi kalau memang ada anak yang lambat ya memang lambat. Tapi di situ harus kita berikan motivasi. Kemudian senantiasa membantu. Jadi ada temannya yang kesusahan, kesulitan, itu dibantu. Dengan apa Pak? Ya kesusahannya apa? Nah, begitu. Nah, ini Bapak Ibu dokumentasi pembuatan keyakinan kelas saya. Yang pertama, saya menjelaskan dulu keyakinan yang diharapkan dari anak-anak itu apa. Ini kok nggak tampil ya. Kemudian setelah itu anak-anak menuliskan di kertas post-it. Kemudian saya tempel di papan tulis, anak-anak menempelnya. Kemudian kita pilah. Kita pilah ini sesuai kalau memang ada yang sudah sama, maka ya kita harus sisihkan yang sama tadi.
Kemudian biasanya anak-anak itu belum bisa membuat kalimat positif. Yang dibuat itu pada waktu kemarin saya membuat itu tidak semuanya tidak. Kemarin tidak terlambat, tidak rame, tidak gaduh dalam kelas. Itu semua anak-anak itu membuatnya tidak. Nah, disitulah saya menuntun anak-anak untuk mengubah kata-kata negatif itu menjadi kalimat positif dengan menghilangkan kata tidak. Selanjutnya, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar kita atau kebutuhan manusia itu ada 5. Jadi ada bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Itu pasti ada dalam diri kita. Kemudian, nah yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini maksudnya apa? Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Jadi Bapak Ibu, kalau anak kita berangkat pagi-pagi ke sekolah, kebutuhan dasarnya yang kebutuhan bertahan hidup belum terpenuhi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Males. Yang kedua, ngantuk, pusing itu pasti. Tidak hanya muridnya, saya sendiri terkadang kalau pusing. Lebih dari jam 9 sekolah. Ya memang maka terkadang kalau saya memesan anak-anak pagi harus sarapan karena kebutuhan dasar itu harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima ini kasih sayang. Jadi anak-anak, jadi Bapak Ibu semuanya pada waktu pembelajaran, kalau kita ada istilahnya membedakan antar anak, kita memberikan istilahnya kasih sayang yang lebih sama anak tersebut, itu yang lain itu juga Mary istilahnya. Misal sederhana saja, misalkan ada anak A tanya terus, saya selalu menjawab gini cah gini. Kemudian ada anak B yang tidak pernah selalu bertanya tetapi juga dijawab, terkadang juga enggak. Itu adalah adanya kesenjangan. Berarti ada istilahnya kebutuhan rasa kasih sayangnya itu belum terpenuhi. Karena apa? Kasih sayang itu bukan berarti sayang itu boten. Kalau kita bayangkan kasih sayang itu kan kayak gitu. Tapi hal ini kita memfasilitasi anak, kemudian kita kesulitan anak kita tanya, itu adalah termasuk bentuk kasih sayang. Kemudian selanjutnya, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui oleh prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Karena anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan karena perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, kebebasan ini juga terkadang ada anak-anak dimilikinya. Pengen ngatur temennya itu ada. Nah, itu ada. Selanjutnya yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, jadi memang anak-anak kalau
kita mengacu ke pembelajaran KHD, memang kita sebagai anak itu adalah kodratnya bermain. Nah, jadi kita bermain itu kita harus arahkan seperti apa pembelajarannya. Nah, di sini contoh kriteria kebutuhan manusia atau anak, langsung saja di tabelnya. Ini kalau kita ada tabel ini kita mudah dalam membedakan. Misal, aku merasa bangga dan keren. Misalkan membuat sesuatu karya gitu. Ya, sesuatu karya. Jadi atau dirinya sendiri tampil di depan. Aku merasa bangga dan keren. Itu termasuk penguasaan. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan Pak Warno di rumah kayak gitu pengen jalan-jalan, nah itu berarti kasih sayang dan rasa diterima sama saya gitu. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, kebebasan ke New York ya, gitu. Kemudian ke Paris ya, itu adalah kebebasan, bebas. Dunia ini adalah saya bisa menjelajahi, bebas, bisa berkeliling kota. Kemudian menyetir mobil itu seru, ya itu adalah kesenangan ya, seru. Off-road misalkan itu biasanya dengan hobi-hobinya sehingga dengan menyetir mobil itu bisa seru ya. Kemudian Bapak Ibu semua, nah ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yaitu yang kedua membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi Bapak Ibu ini 5 posisi kontrol. Mungkin kita semua pernah melakukan semuanya Bapak Ibu. Tapi yang membedakan kita itu yang mana? Mungkin saya selalu menghukum gitu, anak-anak mengerjakan PR diri, nah gitu misalkan gitu, yaitu menghukum. Kemudian teman, nah, terkadang teman-teman itu anak-anak itu begini, Pak, gitu kan, udahnya itu disentuh Pak, gitu. Seperti itu ada Bapak Ibu. Ya. Kemudian memantau, mengamati, saya sendiri terkadang mengamati anak, gitu lagi baris di depan itu saya amati begitu. Itu adalah memantau. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol guru ini, ya, ini yang membedakan Bapak Ibu. Jadi yang pertama, penghukum. Jadi seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Contohnya, terlambat keliling lapangan misalkan terlambat lari dari masjid Al-Hidayah balik lagi gitu, tapi terlambat lagi ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kayak tadi materi yang pertama, mosok kamu saya sakit Pak Lutfi, saya ngomong mayo, udah kan bersyukur terkadang anak-anak dia, oh iya, mesake tarayo gitu. Oke. Kemudian yang ketiga teman, guru dapat pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Terkadang murid itu kita dekati kayak semacam teman. Pernah Bapak Ibu pada angkatan kemarin ya, itu Mas Randy ya, mungkin Bapak Ibu kenal. Itu kalau saya istilahnya seperti ini itu nggak terima dia. Jadi saya dekati, saya jagongin, ya makanya di situ terkadang teman itu juga bisa jadi gitu. Kemudian yang selanjutnya pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi.
Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Kemudian yang kelima yaitu manajer. Ini adalah yang paling apa istilahnya ya Bapak Ibu? Yang paling tepat untuk kita lakukan sebagai guru Bapak Ibu. Yaitu apa? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, terkadang memang manajer ini penting. Murid itu membuat kesalahan dia itu tidak berpikir dia caranya mencari solusi, tidak akan bisa berpikir. Nah, dari fungsi guru ini kita mengarahkan, kita pandu sehingga anak dan guru itu sama-sama atau menemukan solusi yang disepakati. Kemudian, nah ini banyak sekali ya tulisannya Bapak Ibu ya, kecil-kecil lagi. Ya, ini ada motivasi, ada identitas gagal, kemudian ada identitas berhasil dan identitas berhasil yaitu ke manajernya. Jadi bahkan sudah ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jangan khawatir Bapak Ibu, ini misalkan kecil, nanti saya share materinya Bapak Ibu. Ya, nanti saya share, jadi nanti pembacanya lebih bisa lagi. Kemudian saya pakai yang pertama ini Bapak Ibu ya, kalau semuanya dibaca lama. Guru berbuat, kemudian penghubungnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Misalkan nunjuk-nunjuk tadi sampai melotot, matanya melotot, sampai ototnya sampai keluar semua. Nah itu ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya Bapak kecewa. Bapak kecewa kan sama kamu. Ya, kemudian teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur dan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di mana mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini difungsikan anak mencari solusinya. Ya, ini adalah materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 ya Bapak Ibu. Ada stabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya apa? Yaitu teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Ya, selanjutnya segitiga restitusi ini pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Ini langkah pertama. Ya, jadi menstabilkan identitas. Terkadang kita sebagai guru, saya sendiri misalkan ada anak bertengkar gitu. Kira-kira bertengkarnya itu beda Bapak Ibu. Kira-kira kita panik kan bukan? Panik. Kira-kira kita sempat menstabilkan identitas ini enggak? Tidak. Langsung eksekusi. Ayo ke kantor. Ya, tapi Bapak Ibu memang disinilah kita belajar di mana kita harus melangkah lebih baik lagi, sehingga disinilah kita harus menstabilkan identitas. Dengan cara apa Bapak Ibu? Kita bantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahan. Ya. Yang pertama, kira-kira kata-katanya Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini.
Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada permasalahan yang dihadapi oleh anak, maka yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ini atau sampel kata-kata atau yang kita ajukan pertanyaan ini, contohnya ini. Apakah dengan ini saja Bapak? Tidak. Itu adalah sebagai kreativitas atau kreasi Bapak Ibu masing-masing. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik atau buruk. Kemudian pengajuan pertanyaannya apa kira-kira? Yang pertama adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu menambah sikap yang baru. Jadi Bapak Ibu, ini yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Caranya dengan menggunakan kata-kata. Sama dengan tadi, apakah harus dengan ini? Bukan. Sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Ya, kondisi yang terjadi, permasalahannya ya Bu ya. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan adalah langkah yang selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanya. Jadi Bapak Ibu yang menanyakan keyakinan ini, maka yang pertama yang kita harus buat itu adalah keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas dulu kita buat. Setelah kita terjadi masalah, maka kita untuk mengaitkannya itu mudah, sinkron Bapak Ibu. Kalau kita belum buat keyakinan kelas dan kita sepakati untuk mengaitkan ke sini, sulit. Tinggal 5 muridnya. Keyakinan kelas apa ya Pak? Gitu. Jadi apa yang kita ajukan pertanyaannya Bapak Ibu? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian yang keempat, kamu mau jadi orang seperti apa? Itu adalah kata-kata yang bisa diajukan dalam mengatasi masalah yang kaitannya menanyakan keyakinan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu sampai sini? Kira-kira ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, kita diskusi sama-sama Bapak Ibu. Ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mungkin saya sedikit butuh penjelasan atau sharing dari teman-teman yang lain ataupun Pak Alvin ya. Di kelas saya itu ada satu siswa yang melakukan kesalahan yang sama dalam tempo waktu yang rentangnya tidak terlalu jauh. Itu sudah mencoba seperti apa yang disampaikan tadi Pak. Itu solusinya itu bagaimana? Padahal sepertinya ya sudah saya lakukan sesuai dengan urutan itu, tapi kenapa masih terulang kembali? Nah, itu tuh kita sebagai guru itu harus bagaimana lagi ya Pak Ibu untuk mengatasi yang seperti itu. Dan dengan anak yang sama gitu. Bahkan bisa jadi itu nanti merembet ke teman yang lainnya. Itu masalahnya kalau boleh tahu. Nah, misalnya gini, dia itu sudah punya pensil warna sendiri. Nah, kebetulan saya kelas rendah.
tapi entah kenapa dia selalu suka pinjam dengan teman yang lain. Nah, punya dia itu disimpan padahal dia punya gitu. Nah, setelah saya tanya kan, padahal dia punya, kenapa tidak pakai temannya sendiri, kecuali ada warna yang tidak ada boleh pinjam teman yang lain seperti itu. Iya, jawabannya iya. Tapi di berikutnya lagi dia akan seperti itu lagi. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya, Pak? Terima kasih. Lebih senang dengan punya orang lain itu loh, Pak. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ada teman-teman yang mau mencarikan solusi bersama-sama ya. Ya. Beda aja sebelah. Ya, Bapak Ibu, memang kalau memang sudah diingatkan dengan jarak dekat begitu lagi, jarak dekat begitu lagi, padahal kita sudah mengingatkannya. Maka memang apa ya Bapak Ibu, yang namanya anak itu tidak lepas dengan lingkungan keluarga. Kita proses dulu Bapak Ibu, karakter atau penanaman akhlak yang diterapkan di keluarga ini seperti apa dulu. Menurut saya, kalau misalkan akhlak pada waktu di rumah dan di masyarakat itu selalu ditanamkan dengan akhlak yang diingatkan, dikasih tahu yang dimana anak tidak boleh meminjam yang punya, tapi dia meminjam lagi orang lain. Nah, kalau memang diingatkan selalu dan ditanamkan di dalam lingkungan keluarga, maka istilahnya anak tersebut di dalam kelas juga akan sesuai dengan apa yang sesuai istilahnya yang dialami di dalam rumahnya, seperti itu. Maka yang pertama, antara guru dan orang tua harus sinkron Bapak Ibu. Memang yang diterapkan adalah kita selalu ingatkan, tidak menghukum, tapi kalau yang itu, kalau menurut saya itu termasuk di karakter sudah punya tapi pengen orang lain, milik orang lain, padahal dia sudah punya. Nah, maka kita ingatkan, kalau yang namanya hati selalu kita ingatkan, kalau di dalam rumah, di dalam sekolah itu selalu diingatkan, insya Allah itu kok agak berkurang Bapak Ibu. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain bisa menambah jawaban atau yang lainnya, monggo. Iya, harus koordinasi. Nah, itu 1 kali 2 kali kita sudah koordinasi, tapi mungkin itu kesalahannya di penanaman dari orang tuanya. Jadi kita beda cara pandangnya juga orang tua. Di kelas kita sudah mendidik seperti itu, tapi di rumah beda lagi mendidiknya. Jadi memang kita berusaha seperti apapun itu susah Pak. Karena di kita itu menyampaikan ini tidak boleh, tapi setelah sampai rumah, oh tidak apa-apa itu boleh, nah itu boleh. Begitu ya. Sadar diri. Jadi kadang itu mensinkronkan antara pola pikir orang tua itu juga susah. Berarti memang harus sinkron ya Bapak Ibu. Terkadang memang begini Bapak Ibu, terkadang anak kecil yang masih umur 2 tahun atau berapa, terkadang dia itu punya mainan sendiri di rumah, tetapi dia selalu minjem mainan tetangganya. Terkadang tetangganya itu meminjam mainannya sendiri itu tidak boleh, nangis. Maka pertama yang kita harus tanamkan adalah orang tua atau orang yang ada di rumah, di mana kita harus memberikan pengertian. Ada yang lain silakan, mungkin bisa sharing Bapak Ibu, kita bertanya-tanya di sini boleh ya. Silakan teman-teman, kayaknya ada yang perlu disampaikan. Ya, mungkin kalau tidak ada cukup ya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, kalau ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Kemudian kalau ada istilahnya materi yang
kurang tepat dengan teori-teori yang Bapak Ibu istilahnya pelajari, nanti bisa kita saling berbagi. Ya, harapannya setelah ini kita selalu sharing dengan pendidikan tentang permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga nanti harapannya kita bisa mendidik anak dengan sempurna seperti itu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima satu loh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Lutfi yang sudah memaparkan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Acara selanjutnya yakni penutup, marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Bagi Bapak Ibu yang beragama Kristen menyesuaikan, bagi Bapak Ibu yang beragama Islam kami hantar. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Bapak Ibu.